Lebih dari 100 tahun lalu, anak laki-laki berumur 11 tahun meninggalkan gelas minumnya di teras rumah saat malam dingin. Gelas itu berisi larutan soda bubuk dan stik pengaduk. 20 tahun kemudian, Frank Epperson si pelupa mempresentasikan es loli hasil temuannya di sebuah taman di California. Tidak ada catatan yang menjelaskan rasa aslinya, tapi inilah yang terawal. Cherry jadi rasa terpopuler, lemon, jeruk, pisang, semangka, anggur, dan bahkan root beer. Cookies Choco Chip sedikit lebih baru karena ditemukan pada tahun 1930-an. Ruth Wakefield, pemilik restoran terkenal bernama Toll House Inn, dianggap sebagai penemu cookies lezat ini. Ada berbagai cerita yang melatar belakangi penemuan ini. Salah satunya mengklaim Ruth kehabisan coklat merek Bakers, lalu menggantinya dengan coklat basic semi-sweet. Coklat itu diharapkan bisa meleleh, tapi nyatanya tidak. Cerita lain menjelaskan kalau butiran coklat itu kebetulan jatuh ke dalam adonan. Ruth menyangkal kalau cookiesnya ditemukan secara kebetulan. Dia memang sengaja membuatnya begitu. Ada banyak kisah di balik pembuatan keripik kentang. Salah satunya mengklaim kalau makanan ini ditemukan pada tahun 1853 oleh seorang koki restoran mewah di New York. Saat itu, kentang goreng menjadi salah satu menu spesial di restoran ini dan rupanya para pengunjung menyukainya. Tapi salah satu pelanggan tidak puas dengan kualitasnya. Dia mengeluhkan kentang gorengnya terlalu tebal. Saat koki George Crumb, bukan Kram loh ya, menggorengnya dalam irisan yang lebih tipis, pelanggan rewel itu mengeluh lagi. Jadi George sengaja mengirisnya setipis kertas. Karena sangat tipis, kentang goreng itu harus dimakan dengan tangan langsung. Dan ternyata si pelanggan menyukainya. Resep keripik itu pun menyebar. Dan beberapa dekade kemudian, keripik kentang sudah dijual di semua supermarket di Amerika Serikat. Makanan ini pun berubah dari makanan yang disajikan panas menjadi snack cepat saji. Kecap Inggris juga tidak sengaja ditemukan. Dua ahli kimia asal Inggris, John Willy Lea dan William Henry Perrins, lupa telah menyimpan tong di ruang bawah tanah apotek mereka selama bertahun-tahun. Campuran pertama yang mereka buat tidak bisa dimakan karena rasanya sangat kuat. Tapi campuran dalam tong di ruang bawah tanah itu mengalami fermentasi. Saat keduanya melihat tong-tong itu dan mencicipi isinya, ternyata rasanya sudah tidak terlalu kuat. Bumbu itu sekarang dipakai untuk memperkuat rasa makanan, misalnya chili con carne. Kecap Inggris termasuk dalam rasa kelima, yaitu umami atau gurih yang memang kaya rasa. Tahu sudah ditemukan sejak berabad-abad lalu. Salah satu teori asal-muasalnya menjelaskan tahu dibuat oleh seorang pangeran Tiongkok. Ada juga teori yang mengklaim kalau tahu dibuat dari campuran kedelai giling yang direbus dan garam laut. Garam ini tidak murni dan kemungkinan mengandung kalsium serta magnesium. Bahan-bahan ini membuat konsistensinya mirip dadih. Kisah lain juga menjelaskan kalau garam nigari atau semacam garam laut yang sudah diuapkan kebetulan jatuh ke dalam susu kedelai. Sekarang ini, para dokter meminta kita untuk menjauhi Coca-Cola. Tapi ternyata produk ini ditemukan oleh John Pemberton, seorang ahli medis sekaligus apoteker. Cola anggur Prancis buatan Pemberton awalnya digunakan untuk mengobati luka parah, sakit kepala, dan sebagai penguat saraf. Pada tahun 1886, terbit undang-undang yang melarangnya. John harus mengubah resepnya untuk menghilangkan alkohol. Tapi ada satu bahan yang masih dipertahankan, kacang kola yang menjadi rasa khas minuman ini. Konon, John cuma menambahkan air berkarbonasi ke dalam resep barunya, tapi sebenarnya dia tahu yang dia mau. Menurutnya, gelembung cocok jadi alternatif alkohol dan berasa lezat. Cola John memang menjadi pendahulu Coke, tapi minuman Coca-Cola yang ada sekarang ini berbeda dari resep aslinya. Sandwich juga ditemukan secara tidak sengaja. Pada tahun 1700-an, John Montagu, Earl of Sandwich keempat, menyuruh pelayannya untuk membuatkan makanan sederhana yang bisa dimakan langsung pakai tangan.
Dia juga meminta agar pelayannya menaruh daging di tengah tangkupan roti. Lord Sandwich sangat suka bermain kartu, sehingga makanan ini bisa dia nikmati tanpa harus berhenti bermain. Kartunya juga tidak akan kotor oleh minyak. Pemain lain pun mulai meminta dihidangkan makanan seperti sandwich saat mereka bermain kartu. Tak lama kemudian, makanan ini mendapat namanya. Saus tomat juga disebut tomato ketchup dalam bahasa Inggris. Saus yang kita nikmati sekarang ini sudah mengalami banyak modifikasi dan sebetulnya tidak punya kaitan dengan resep kecap aslinya. Asal-usul kecap bermula sejak abad ke-17 saat orang Tiongkok mencampur fermentasi ikan dengan rempah-rempah. Mereka menamakannya ketchup, mirip dengan kecap yang artinya saus dari fermentasi ikan. Orang Inggris mencoba saus ini sekitar 100 tahun kemudian. Yang versi Inggris bahkan dilengkapi dengan jamur, bawang merah, dan kacang kenari. Kemudian kata kecap berubah arti dan bisa dipakai untuk menyebut segala jenis saus yang berwarna gelap. Saus tomat awalnya dilengkapi dengan ikan teri sebagai tanda kalau versi saus ini punya keterkaitan dengan saus ikan asal Tiongkok. Nacho bukan makanan kuno asal Meksiko kok, karena baru ditemukan kurang dari 100 tahun yang lalu. Ignacio Anaya atau dijuluki Nacho, konon telah menciptakan resep makanan ini pada tahun 1840-an. Ia seorang chef. Suatu hari, pelanggan setianya meminta Ignacio untuk menyajikan snack yang berbeda dari biasanya untuk dirinya dan ketiga temannya. Dia tahu keempat wanita itu sangat lapar dan dia segera memasak makanan cepat saji. Dia harus memutar otak dengan bahan yang ada. Ignacio pun mengambil tortilla goreng, menaburkan banyak keju parut di atasnya, lalu memanaskannya dari atas. Agar lebih nikmat, ditambahkan juga cabai jalapeno. Saat si pelanggan setia menanyakan nama hidangan luar biasa itu, tanpa pikir panjang, Ignacio menjawab, "Nachos Special." Pada tahun 1930-an, puff keju menjadi limbah pabrik loh. Edward Wilson mengamati jagung yang keluar dari mesin memproduksi pelet pakan ternak. Jalinan adonan jagung itu terlihat menarik. Jadi, Edward membawanya pulang lalu mencoba membumbuinya. Adonan jagung yang menggembung itu mengeras saat terpapar udara. Percobaan Edward ternyata berhasil. Dan akhirnya bahan itu dijadikan sebagai snack yang terkenal di seluruh dunia. Pembuatan mie instan pertama mengalami banyak kendala. Intinya produk ini harus bisa tahan lama. Setelah beberapa kali gagal, Momofuku Ando tahu cara mengawetkan mie. Produk ini melewati berbagai proses pemasakan, seperti dikukus, dikeringkan, digoreng dalam minyak panas, dan dibumbui. Dulu, mie instan termasuk produk mewah loh, karena harganya jauh lebih mahal dari mie segar yang biasa dikonsumsi banyak orang. Produk lain yang masuk di daftar ini adalah yogurt. Yogurt pertama kali muncul di Asia Tengah beribu-ribu tahun lalu. Tanpa sepengetahuan mereka, para penggembala menyimpan susu di tempat yang mengandung banyak bakteri. Susu itu mengalami fermentasi sehingga teksturnya lebih kental. Rasanya juga berubah. Salah satu penggembala itu nekat mencicipinya. Dan dia baik-baik saja. Orang lain pun mulai mengonsumsinya juga. Limun pink zaman now terlihat cantik karena diberi jus anggur atau pewarna tambahan. Ada dua cerita di balik penemuan limun pink dan keduanya terkait dengan pekerja sirkus. Versi pertama menyatakan kalau Henry Ellet tak sengaja menjatuhkan permen kayu manis merah ke dalam limun sehingga memberi warna cerah. Versi yang satunya terkesan jorok. Jadi suatu hari Pete Conklin kehabisan air untuk membuat limun. Sebagai gantinya, ia memakai air dari bak mandi yang telah digunakan oleh temannya untuk mencuci stocking merah. Warna itu membuat airnya jadi pink. Kemudian Pete menambahkan gula, irisan lemon, dan asam. Ia menamakannya limun stroberi. Pelanggan sangat menyukainya dan omsetnya naik 2 kali lipat. Ya, mereka berebut untuk menikmati minuman itu. Kue tarte tatin yang berkaramel itu adalah pie apple versi terbalik.
Awalnya sih tidak sengaja dibuat, Stephanie dan Carolyn Tatton menggeluti usaha perhotelan pada tahun 1800-an. Suatu hari Stephanie ingin memasak pie apple, tapi apelnya direbus terlalu lama di dalam mentega. Untuk menutupi kesalahannya, dia meletakkan adonannya di atas apel lalu memanggangnya. Setelah kuenya matang, terlihat bagian yang gosong. Hari yang sial. Karena tak ingin para tamunya tahu, dia membalik kue itu dan menghidangkannya sebagai resep baru. Ternyata mereka suka dengan pie itu. Tarte Tatton kemudian jadi hidangan penutup khas di hotel mereka. Oke, sudah dulu ya, jadi lapar berat nih. Alexander Agung yang merupakan salah satu tokoh paling terkenal dalam sejarah kuno, ternyata suka banget sama makanan favorit banyak orang ini. Konon, penjelajah dan penulis asal Italia Marco Polo membawa resep yang menyerupai sorbet dari Asia. Sorbet adalah hidangan beku yang dibuat dari campuran air gula dengan berbagai perasa. Hidangan yang kemudian dinamai es krim ini sering disajikan di istana Charles pertama dari Inggris pada abad ke-17. Di Prancis, hidangan beku favorit ini diperkenalkan oleh Catherine de Medici gak lama setelah dia menikahi Henry II. Makanan pencuci mulut ini bisa dinikmati masyarakat umum pada tahun 1660-an saat pria asal Sisilia mencampur susu, krim, mentega, dan telur di Cafe Prokop yang merupakan kafe pertama di Paris. Thomas Jefferson sendiri punya resep es krim favorit yang membutuhkan 18 langkah untuk membuatnya. Es krim jadi sangat penting di budaya populer sampai punya hukum dan aturan sendiri untuk memastikan hidangan ini selalu diproduksi sesuai standar kualitasnya. Sebenarnya, hidangan beku yang kamu lihat sekarang bukan es krim. Biar bisa disebut es krim, hidangan es ini harus mengandung minimal 10% lemak susu dan beratnya tidak boleh kurang dari 0,5 kg per liter. Es krim asli sebenarnya nggak harus terlalu lembut kok. Dalam bahasa teknis, artinya es krim itu nggak boleh memiliki lebih dari 100% batas volumenya. Jadi, buat bikin tekstur yang kita tahu dan kita sukai, adonan dasar es krim harus dikocok secukupnya, tapi cuma sampai persentase tertentu. Jadi gini, untuk setiap 4 liter adonan dasar es krim, produk akhirnya nggak boleh melebihi 8 liter setelah dikocok. Makanan favorit saat cuaca panas ini bisa dibagi lagi menjadi beberapa sub kategori seperti es krim yang kandungan lemaknya dikurangi, es krim rendah lemak, atau es krim tanpa lemak. Biar kamu nggak salah makan es krim, baca dulu informasi gizi di setiap produknya ya. Satu jenis hidangan penutup beku yang menarik adalah gelato. Meskipun ini adalah bahasa Italianya es krim, ternyata ada bedanya loh sama es krim biasa. Perbedaan itu bisa dilihat dari aturan terkait kandungan lemak susunya. Biasanya, gelato mengandung lebih sedikit lemak susu daripada es krim seharusnya. Tapi karena gelato punya batas volume yang rendah, yaitu sekitar 20-30%, produk akhirnya masih padat dan bertekstur. Orang Italia juga bilang gelato nggak boleh mengandung lemak kurang dari 3,5%. Ada lagi yang lebih rumit. Prancis juga punya hidangan es krim sendiri yang dikenal sebagai custard beku. Selain bahan-bahan standarnya, es krim Prancis ini juga mengandung telur minimal 1,4% kuning telur. Mungkin masih ada lagi makanan yang sering salah kita sebut, misalnya raspberry. Buah ini sebenarnya termasuk keluarga mawar, sama seperti cherry, aprikot, prem, pir, apel, persik, dan blackberry. Bunga buah-buah ini memiliki 5 kelopak dengan 1 inti di tengahnya. Karena kesamaan inilah, buah-buah ini dimasukkan ke dalam satu kategori. Pisang dianggap berry, sementara itu stroberi bukan karena masuk famili mawar. Ternyata kita punya kesamaan DNA dengan pisang sekitar 50% loh. Pantesan aja, pisang dan orang-orang tertentu sama-sama punya daya tarik. Ternyata kita salah kaprah nih. Coklat putih sebenarnya bukan coklat karena nggak mengandung coklat padat. Bahan-bahannya terdiri dari gula, produk susu, vanila, lecitin, dan mentega kakao.
Ada alasannya kenapa orang tua di seluruh dunia memaksa anak mereka untuk makan brokoli. Berdasarkan kebutuhan kalori dasar, ternyata brokoli punya kandungan protein yang hampir sama dengan steak. Mungkin orang tua nggak tahu itu, tapi dari kandungan rendah lemaknya, brokoli punya banyak manfaat kesehatan lain dibanding daging. Sekarang kita tahu saus tomat sebagai cocolan kentang goreng, tapi dulu saus tomat dianggap punya khasiat pengobatan. Pada tahun 1800-an, seorang dokter di Ohio bilang tomat bisa membantu mengatasi masalah pencernaan, lalu dia menerbitkan resep seperti saus tomat yang kemudian diubah menjadi obat. Hei, kamu mau makan kentang goreng dicocol obat? Ngomong-ngomong soal kentang goreng, ternyata salah satu hidangan paling populer di dunia ini bukan asal Prancis. Hidangan ini sebenarnya berasal dari Belgia, tapi diberi nama French fries karena potongannya. Atau mungkin juga karena nama Brazil udah dipakai untuk nama kubis. Kamu punya selai kacang kan? Kamu pasti nggak tahu bahwa selai ini sangat berharga. Bukan buat sandwich aja loh. Penelitian menunjukkan orang Amerika makan selai kacang sangat banyak tiap tahunnya sampai bisa dibuat untuk melapisi dasar Grand Canyon. Lebih tepatnya, jumlahnya sekitar 227 juta kilogram. Wah, kalau ada yang bener ngelakuin itu, aku bakal nonton. Sebenarnya salmon nggak selalu berwarna pink. Salmon liar berwarna pink karena banyaknya udang yang mereka konsumsi. Tapi salmon hasil budidaya umumnya berwarna putih. Jadi produsen harus nambahin pigmen dari tumbuhan supaya berwarna pink muda. Warna wortel juga awalnya bukan oranye. Warna kuning kemerahan yang kita tahu sekarang berasal dari mutasi gen yang dialami sayuran terkenal ini pada abad ke-16. Warna asli wortel sebenarnya adalah putih atau ungu. Kayak saus tomat yang jadi cocolan kentang goreng, kamu juga pasti mendapat wasabi untuk cocolan sushi kan? Kemungkinan besar itu adalah lobak pedas. Harga wasabi asli cukup mahal, jadi 99% restoran di Amerika mengganti wasabi dengan lobak pedas biasa. Sayuran ini sering terlihat dalam satu kemasan di supermarket, padahal paprika merah, hijau, dan kuning sebenarnya nggak sama. Kamu butuh bibit berbeda untuk menanamnya karena paprika ini berasal dari jenis tumbuhan berbeda. Kamu tahu nggak, 1 dari 4 kacang hazel bakal berakhir di stopless Nutella. Selai ini populer banget sampai saintis mencari cara untuk menumbuhkan kacang hazel di laboratorium biar nggak ada kekurangan kacang ini di dunia. Coba pikirin itu deh waktu kamu minta ekstra topping. Iya, memang ada tanggal kedaluarsa di botol air, tapi air nggak akan kedaluarsa. Tanggal itu sebenarnya untuk botolnya, karena zat berbahaya dalam plastiknya bisa bocor ke air. Kamu penasaran kenapa makanan di pesawat rasanya hambar? Kamu pasti nyalahin juru masaknya kan? Ketinggian ternyata berdampak pada zat-zat kimia di tubuhmu dan bikin rasa makanan di pesawat menjadi berbeda. Kamu pasti pernah menambahkan ini ke salad, tapi kamu nggak tahu kan bahwa cilantro dan koriander itu ternyata berbeda. Koriander itu biji ketumbar, daun dan batang ketumbar disebut cilantro. Oh gitu ya. Buat kamu para pecinta buah-buahan, saintis berhasil menanam pohon salad buah nih. Iya bener, pohon yang bisa menumbuhkan berbagai jenis buah bersamaan. Pohon ini dikembangkan di Australia dan bisa menumbuhkan 6 jenis buah berbeda. Ada variasi buah berbiji keras seperti persik, prem, nectarine, aprikot, dan peachcot. Juga ada variasi sitrus untuk orang yang lebih suka lemon, limau, mandarin, jeruk, atau bahkan tanjelo, pomelo, dan jeruk Bali. Kamu pasti menghindari bawang putih karena bikin napas kamu bau kan? Tapi bawang ini dianggap salah satu makanan paling kaya gizi. 1 siung bawang putih bisa mengandung 2% vitamin B6 untuk seharian. Penelitian menunjukkan khasiat kesehatan itu berasal dari zat kimia bernama alisin yang bikin bawang putih punya aroma khas. Satu-satunya makanan yang nggak pernah basi kalau disimpan dengan benar adalah madu. Setidaknya itu yang kami temukan sejauh ini. Karena kandungan gulanya yang tinggi dan kelembapan yang rendah, madu nggak akan basi. Enzim yang dihasilkan lebah juga membantu karena bisa menekan pertumbuhan bakteri. Tetap aja kalau kamu salah menyimpan madu, misalnya tutupnya terbuka, madu tetap akan basi lah.
Nah, kalau madunya ditutup rapat dan disimpan dengan benar, madu itu nggak akan kedaluarsa. Kalau kamu baru belajar masak, pasti kamu senang saat tahu bahwa jamur nggak akan alot saat kelamaan dimasak. Karena jamur itu mengandung polimer bernama kitin. Zat ini bikin jamur tetap empuk meskipun dimasak beberapa menit sampai 1 jam. Langsung aja tambahin mentega dan bawang putih. Menurutmu gimana rasanya?